Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu aplikasi GPX terbaik dari masa BTR belum juara dunia hingga sekarang ini adalah aplikasi GPX PGT Plus Pro. GPX ini termasuk dalam kategori GPX paling legend dan amat setia pada para pengguna HP kentang dari dulu hingga sekarang. Untuk itu kali ini saya akan bagikan settingan PGT Plus Pro update versi 0.22.5 yang paling terbaru saat ini. Bagi yang belum memiliki atau belum update, silahkan download aplikasi PGT Plus Pro 0.22.5 melalui link yang telah saya sertakan di deskripsi. Dan sudah pasti gratis karena yang di Play Store harus berbayar dan top up. Baik, untuk mempersingkat durasi video ini langsung kita gaskan saja menuju settingannya, so let's go. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell. Baik, sekarang kita sudah masuk ke dalam aplikasi PGT Plus Pro-nya. Bagi yang belum download, silahkan download. Tadi sudah saya katakan, download melalui link deskripsi yang saya sertakan di deskripsi. Nah, settingan yang akan saya bagikan kali ini, settingan untuk pengguna RAM 6 dan pengguna RAM 8. Jadi ada dua varian RAM yang akan saya jelaskan dan semoga teman-teman perhatikan. Baik, yang pertama kita pilih varian game, global tentunya, sesuai dengan versi game yang digunakan, versi PUBG-nya. Lanjut kita masuk ke grafik dasar, resolusi. Karena ada dua varian game, kita akan mengatur dan menjelaskan sesuai dengan variannya. Untuk pengguna RAM 6 bisa memilih antara dua resolusi, 1024x576 dan juga 960x540 untuk pengguna RAM 6GB. Sedangkan untuk pengguna RAM 8GB bisa juga memilih 1280x720 dan memilih 1024x576. Oke, sampai di sini saya anggap sudah mengerti. Bahkan RAM 8 juga bisa memilih resolusi 960x540 agar lebih ringan lagi. Karena lebih ringan settingannya, maka performanya juga akan semakin meningkat. Karena tidak terlalu memaksakan proses rendering, sehingga proses rendering itu lebih cepat prosesnya dan tidak mengalami kendala tekanan dari grafik yang dihasilkan. Baik, kita lanjut. Pada bagian grafik kita pilih smooth, pengguna RAM 6 dan RAM 8. FPS untuk pengguna RAM 6 silakan memilih Ultra 40 fps, namun boleh juga memilih Extreme 60 fps kalau ingin mencobanya. Apabila masih terlalu nge-lag, silakan turunin ke 40 fps. Dan RAM 8 begitu juga RAM 8, langsung gas saja ke Extreme 60 fps. Jika RAM 8 memiliki chipset yang setara dengan chipset 730G Snapdragon 730G ke atas. Perhatikan, jika chipsetnya setara dengan Snapdragon 730G ke atas, untuk pengguna RAM 8 bisa memilih Extreme 60 fps. Jadi tinggal cari Exynos berapa, MediaTek berapa, Kirin berapa, Dimensity berapa yang setara dengan Snapdragon 730G ke atas. Oke, sampai di situ saya anggap sudah paham. Lalu pada bagian gaya kita pilih sesuai dengan minat kita. Saya pilih soft dan bagian shadownya skip saja, nggak usah diaktifkan. MSA anti-aliasing paling bawah kita aktifkan. Lalu arah bawahnya kita klik hingga terbuka beberapa menu. Level MSA-nya kita atur kedua kali, jadi RAM 6 dan RAM 8 ikuti saja untuk bagian MSA anti-aliasingnya. Kita pilih tingkat FXAA-nya satu kali, tingkat anisotropi satu kali. Nah, setelah itu pada bagian grafik dasar setelah selesai kita kembali. Kita lanjut ke grafik dasar, kita lanjut ke grafik lain-lain. Lalu pilih format warna, kita pilih default aja. Kalau ingin lebih ringan lagi dan kalian mengetahui bahwa format warna default di HP kalian itu 64 bit, bisa menurunkannya ke 32 bit.
settingan yang lebih ringan, maka hasilnya juga lebih optimal dan lebih mampu mengatasi lag dan patah-patah. Di sini saya lebih memilih default. Level rendering saya pilih low, klik tulisan lanjutan ini agar menunya terbuka. Objek LOD distance-nya saya pilih low. Jarak LOD material saya pilih medium. Lalu kita lanjut. Untuk mode detail dan efek cahaya kita skip. Di grafik line-line ini telah selesai, kita kembali lagi. Kemudian kita pilih grafik lanjut. Di sini ada tulisan paling atas memory boost, kita aktifkan. Tingkatkan kinerja game. Lalu pada bagian settingan zero lag mode abaikan saja, kita skip. Rendering yang dipercepat perangkat kita klik. Nah, di sini seperti halnya di GM Tools, kalau GM Tools itu menyarankan Android 7 ke atas, lebih baik memilih Vulkan. Tapi di sini tidak ada yang seperti itu. Di sini lebih dijelaskan OpenGL 2.0 itu improve games performance. Jadi lebih mengutamakan performa gamingnya. Sedangkan untuk Vulkan, dia itu lebih mengutamakan kualitas pada gambarnya dan suara, lain-lain lah. Sedangkan OpenGL 3.1 itu titik aman, jadi dia seimbang, dia tidak mengoptimalkan performa dan dia juga tidak mengoptimalkan kualitas. Jadi dia berikan 50 ke performa gamingnya dan 50 untuk kualitasnya. Itu penjelasan lebih jelas dari OpenGL 2.0, OpenGL 3.1 dan Vulkan. Dan saya sarankan pilih OpenGL 2.0. Kita lanjutkan optimasi GPU. Optimasi GPU kita langsung apply all untuk settingan yang ada di sini. Sedangkan settingan untuk grafik kentang, kalau saya perhatikan, kita baca dengan seksama. Mengaktifkan kualitas tekstur minimal berguna jika game Anda tertinggal. Dalam kurung, catatan tidak kompatibel pada versi terbaru. Jadi, gak usah aktifkan karena di sini sudah jelaskan bahwa untuk versi terbaru itu tidak cocok. Nah, di grafik lanjut ini juga telah selesai. Kita kembali. Lanjut ke grafik eksperimental. Terlebih dahulu kalian aktifkan paling atas ada tulisan pengaturan eksperimental. Lalu kita klik tanda panah ini, lanjutan. Untuk force super smooth-nya bisa kalian aktifkan jika tadi kalian menggunakan pada bagian grafik itu super smooth. Untuk pecinta super smooth bisa aktifkan fitur ini. For super smooth. Baik, setelah itu kita kembali. Nah, settingan untuk RAM pengguna RAM 6 dan RAM 8 menggunakan settingan GPX PGT Plus Pro telah selesai. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat. Namun tidak hanya sampai di situ, kita harus menerapkannya seperti biasa, baik itu GM Tools ataupun GPX lainnya. Yang paling penting adalah cara penerapan. Jadi di sini masih ada yang keliru, bukan mengklik terapkan saja, tapi terapkan paksa. Bukan yang ini, tapi yang paling kanan. Klik terapkan paksa, lalu muncul pop-up tulisan perlu izin di Android 11 ke atas. Nah, ini dia juga paling lengkap. Jadi untuk Android 11 ke bawah itu tidak perlu izin. Jadi kita berikan. Lalu gunakan folder ini, izinkan. Nah, setelah itu kita klik kembali terapkan paksa. Muncul pop-up seperti ini, kita klik lanjutkan, maka akan diarahkan ke info aplikasi. Kalau saya tidak salah, di GM Tools itu setiap kali hapus data, rekaman suaranya akan terhenti. Saya takutkan juga karena ini telah lama saya tidak upload untuk settingan GPX ini. Jangan sampai setting rekaman suaranya juga terhenti di bagian hapus data. Untuk itu saya akan pamit terlebih dahulu. Hanya saja saya sarankan kepada teman-teman jangan skip tutorial ini, karena kalau kalian skip nanti takutnya file-file yang ada di data PUBG kalian ikut hilang. Kalau kalian mengikuti sesuai dengan apa yang saya arahkan, apa yang saya lakukan di cara penerapan ini, maka data kalian akan tetap aman, baik dari map dan juga skin. Tidak ada yang akan terhapus. Baik, perhatikan, kita klik hapus data. Semoga saya tidak terkendala pada bagian rekaman suaranya. Kita klik hapus semua data.